Assalamualaikum, sahabat sejati. Selamat datang di kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang penuh kesabaran dan keberanian dalam memimpin umatnya. Dari perjuangannya melawan Firaun hingga memimpin kaum Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan, kisah Nabi Musa alaihissalam penuh dengan pelajaran berharga. Mari kita simak bersama perjalanan hidupnya yang penuh hikmah dan inspirasi. Semoga video ini membawa manfaat bagi kita semua. Di zaman Mesir kuno, Firaun memerintah dengan tirani. Ia merasa terancam oleh nubuat tentang kelahiran anak laki-laki dari kaum Bani Israel yang akan menggulingkannya. Ketakutannya memuncak, hingga ia memerintahkan pembantaian bayi laki-laki. Dalam ketegangan itu, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya, penuh rasa takut namun percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembunyikan Nabi Musa alaihissalam di rumahnya, berusaha melindunginya dari pasukan Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam untuk meletakkan bayi Nabi Musa alaihissalam dalam peti, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Sebuah keputusan berat, namun dengan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Musa alaihissalam kecil dengan keluarga Firaun sendiri. Putri Firaun, Asiyah, menemukannya dan jatuh hati pada bayi tersebut, memohon agar nyawa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan. Ironisnya, bayi yang hendak dibunuh Firaun justru dibesarkan di istananya sendiri. Inilah awal perjalanan Nabi Musa alaihissalam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan mengguncang kekuasaan zalim. Nabi Musa alaihissalam kecil tumbuh besar di istana megah Firaun. Ia dididik layaknya bangsawan, diajari strategi perang, ilmu pengetahuan Mesir, dan diawasi ketat oleh penguasa tiran itu. Namun, di hatinya tetap tertanam fitrah kebenaran sebagai keturunan kaum Bani Israel. Meski hidup dalam kemewahan, Nabi Musa alaihissalam tidak silau dengan gemerlap istana. Ia menyaksikan sendiri penindasan Firaun terhadap kaum Bani Israel, saudara sebangsanya, yang dipaksa menjadi budak, dihina, bahkan disiksa tanpa belas kasihan. Hati Nabi Musa alaihissalam gelisah. Ia sering merenung di sudut taman istana, bertanya-tanya tentang hakikat keadilan dan kemanusiaan. Nurani sucinya tidak mampu menerima kezaliman yang terus berlangsung. Dalam dirinya tumbuh tekad untuk membela kebenaran. Namun ia tahu, langkahnya tak boleh gegabah. Nabi Musa alaihissalam belajar mengendalikan emosi dan menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen penting terjadi saat Nabi Musa alaihissalam melihat satu orang Mesir memukul salah satu orang dari kaum Bani Israel hingga hampir tewas. Tanpa ragu, Nabi Musa alaihissalam maju dan memukul orang Mesir itu, yang menyebabkan kematiannya. Peristiwa ini menjadi titik balik hidup Nabi Musa alaihissalam. Setelah insiden terbunuhnya orang Mesir, kabar itu tersebar cepat di istana. Firaun murka dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan menghukum Nabi Musa alaihissalam. Seorang lelaki yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu Nabi Musa alaihissalam agar segera melarikan diri demi keselamatan nyawanya. Tanpa persiapan, Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istana dan bergegas menuju Madian, wilayah yang jauh dari kekuasaan Firaun. Ia berjalan sendiri, tanpa bekal memadai, melewati padang pasir yang tandus dengan rasa takut dan berserah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama perjalanan, Nabi Musa alaihissalam sering berhenti untuk berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya, ia sadar, inilah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan sabar. Ia merasa sendiri, namun yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya. Setelah menempuh perjalanan panjang penuh penderitaan, Nabi Musa alaihissalam akhirnya tiba di Madian. Di sana, ia mendapati sekelompok penggembala laki-laki sedang berebut air sumur, sementara dua wanita menunggu di kejauhan dengan ternak mereka. Melihat dua wanita itu kesulitan, Nabi Musa alaihissalam segera menawarkan bantuan dengan ikhlas. Ia menimba air dan memberi minum ternak mereka. Tindakan ini menunjukkan watak kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam yang penuh empati dan tanggung jawab meski dalam kondisi sulit. Setelah membantu dua wanita di sumur Madian, Nabi Musa alaihissalam beristirahat di bawah pohon besar. Ia berdoa dengan hati tulus,
memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kebaikan dari segala kesulitan yang tengah ia alami. Doa itu menjadi salah satu doa terkenal Nabi Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Qs. Al-Kashash 24. Tak lama kemudian, salah satu dari dua wanita tadi mendatangi Nabi Musa alaihissalam dengan rasa malu dan sopan. Ia menyampaikan undangan dari ayahnya yang ingin berterima kasih atas kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Pribadi Nabi Musa alaihissalam yang tangguh namun lembut menarik perhatian keluarga itu. Nabi Musa alaihissalam pun diajak ke rumah ayah mereka, yang tak lain adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Di hadapan keluarga itu, Nabi Musa alaihissalam menceritakan perjalanan hidupnya, tentang pelariannya dari Mesir dan penderitaan kaum Bani Israel. Nabi Syuaib alaihissalam menenangkan Nabi Musa alaihissalam dan memujinya sebagai orang jujur dan kuat. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian menawarkan Nabi Musa alaihissalam untuk tinggal dan bekerja menggembala ternak keluarganya. Sebagai bentuk penghargaan, Nabi Syuaib alaihissalam menawarkan Nabi Musa alaihissalam menikah dengan salah satu putrinya dengan syarat Nabi Musa alaihissalam bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun jika Nabi Musa alaihissalam berkenan. Nabi Musa alaihissalam menerima tawaran itu dengan tulus. Baginya, amanah adalah kehormatan. Ia memulai babak baru kehidupannya di Madian, jauh dari gemerlap istana Firaun, namun dekat dengan nilai-nilai ketauhidan dan keadilan yang diajarkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Setelah menjalani masa pengabdian di Madian selama bertahun-tahun, Nabi Musa alaihissalam hidup dengan damai dan penuh berkah. Namun takdirnya sebagai seorang rasul belum dimulai. Pada suatu hari, dalam perjalanan kembali ke Mesir bersama keluarganya, Nabi Musa alaihissalam tersesat di malam yang gelap di padang pasir. Di tengah kebingungan, Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya api dari arah gunung Der. Ia pun berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kalian di sini. Aku akan menuju ke sana. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api untuk menghangatkan badan atau mendapatkan petunjuk jalan." Saat Nabi Musa alaihissalam mendekati api tersebut, terdengarlah suara panggilan dari sisi kanan lembah, di tempat yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci." Surah Qs. Taha 11-12. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu pertama kepada Nabi Musa alaihissalam, mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya kepada Firaun dan membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan. Nabi Musa alaihissalam merasa khawatir, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hatinya dengan mukjizat. Salah satu mukjizat awal yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah tongkatnya yang berubah menjadi ular besar saat dilemparkan, serta tangannya yang memancarkan cahaya putih bercahaya tanpa cacat. Mukjizat ini sebagai bukti kerasulan Nabi Musa alaihissalam untuk menghadapi Firaun kelak. Setelah menerima wahyu dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam merasa terkejut dan ragu untuk kembali ke Mesir. Ia tahu betul betapa kerasnya Firaun dan kekuasaannya yang menindas. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Musa alaihissalam kembali untuk menyampaikan wahyu dan membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan. Nabi Musa alaihissalam merasa takut akan keselamatannya, terlebih dengan keberadaan saudaranya, Harun, yang selalu mendampinginya. Nabi Musa alaihissalam pun berdoa dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, aku khawatir mereka akan mendustakan aku." Qs. Asy-Syu'ara 12. Nabi Musa alaihissalam juga khawatir akan kelancaran misinya. Ia meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan bantuan, terutama dengan mengutus saudaranya Harun sebagai pembantunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa Nabi Musa alaihissalam dan mengutus Harun untuk membantunya dalam menghadapi Firaun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati Nabi Musa alaihissalam dengan janjinya dan memberi petunjuk untuk tidak takut menghadapi Firaun yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, mendengar dan melihat." Qs.
Taha 46. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa alaihi salam dan Harun memulai perjalanan kembali ke Mesir. Mereka meninggalkan Madian dengan tekad bulat untuk menghadapi Firaun dan menyerukan kebenaran agar kaum Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Setibanya di Mesir, Nabi Musa alaihi salam dan Harun langsung menuju istana Firaun. Mereka menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan dan menyeru Firaun untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Firaun yang angkuh meremehkan mereka dan menganggap mereka hanya dua orang yang tak berdaya. Firaun mempertanyakan siapa Nabi Musa alaihi salam dan Harun, serta menganggap bahwa mereka hanya datang untuk mengguncang kerajaan Mesir yang kuat. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Musa alaihi salam menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi mereka kekuatan dan kuasa. Firaun menantang mereka untuk menunjukkan mukjizat jika mereka memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam kemudian melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menakutkan. Tak hanya itu, Nabi Musa alaihi salam juga memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan ketika ia mengeluarkannya, tangan itu bersinar putih bagaikan cahaya. Firaun terkejut, namun tetap membantah dan mendustakan mukjizat tersebut. Firaun merasa terancam dan memanggil para penyihir terbaik di kerajaan Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Mereka datang dengan tongkat dan tali, lalu mulai melakukan sihir mereka, yang menghasilkan ilusi-ilusi yang menakjubkan. Namun, Nabi Musa alaihi salam tetap tenang dan berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memerintahkan tongkatnya untuk mengalahkan ilusi sihir tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa alaihi salam yang berubah menjadi ular menelan semua sihir yang dilakukan oleh para penyihir Firaun. Para penyihir terkejut dan mengakui bahwa apa yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam adalah mukjizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Firaun tetap menolak, namun banyak dari penyihir tersebut yang akhirnya beriman dan tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak penyihir Firaun yang beriman setelah melihat mukjizat Nabi Musa alaihi salam, Firaun tetap keras kepala dan menolak kebenaran. Ia malah semakin sombong, menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dan tidak menerima ajakan Nabi Musa alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bahkan mengancam akan memenjarakan dan menyiksa Nabi Musa alaihi salam dan Harun. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan azab sebagai bentuk hukuman atas kedurhakaan Firaun. Berbagai bencana mulai menimpa Mesir, dimulai dengan terjadinya banjir besar yang merendam tanaman dan lahan pertanian. Kaum Bani Israel dan seluruh rakyat Mesir mulai merasakan penderitaan. Firaun masih saja bersikeras dan tidak juga mengubah sikapnya. Setelah banjir, datanglah azab berikutnya, yaitu investasi katak yang melanda seluruh Mesir. Katak-katak ini masuk ke dalam rumah, ke tempat makan, bahkan ke dalam tempat tidur penduduk. Firaun mulai merasa takut, tetapi ketika Nabi Musa alaihi salam memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab tersebut, Firaun kembali mengingkari janji yang dibuatnya dan tidak juga mengakui kesalahannya. Kemudian datanglah azab berikutnya, yaitu darah yang mengalir di seluruh sungai Nil. Air yang biasa digunakan oleh rakyat Mesir berubah menjadi darah yang kotor dan tak bisa diminum. Rakyat Mesir semakin kesulitan, namun Firaun tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan peringatan Nabi Musa alaihi salam. Setelah darah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab lainnya, seperti hujan batu api dan angin yang sangat kencang. Meskipun demikian, Firaun tidak jua menyesali tindakannya. Ia bahkan kembali mengingkari janji-janji yang dibuatnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab dari mereka. Akhirnya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Firaun dan tentaranya akan menghadapi bencana besar yang tak terelakkan. Meskipun banyak azab yang menimpa Mesir, Firaun tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Ia tetap bersikukuh bahwa dirinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan bahwa Nabi Musa alaihi salam hanyalah seorang penipu. Setiap kali azab diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah doa Nabi Musa alaihi salam, Firaun kembali melanggar janji dan memperdaya rakyatnya. Firaun bahkan mulai mempermalukan pengikutnya,
memerintahkan mereka untuk mengabaikan ajakan Nabi Musa alaihissalam dan tetap mendukungnya. Ia memanfaatkan ketakutan dan penderitaan rakyat untuk mempertahankan kekuasaannya. Firaun merasa terancam oleh kekuatan dakwah Nabi Musa alaihissalam dan tidak ingin kehilangan dominasi atas Mesir. Namun, meskipun Firaun berusaha keras memanipulasi rakyat, banyak dari mereka yang mulai meragukan klaim-klaimnya. Beberapa pengikut Firaun mulai terbuka dengan kebenaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyaksikan mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka merasa tertipu oleh Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, dan akhirnya memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Firaun semakin marah dengan pengikutnya yang mulai berbalik, dan ia mengancam mereka dengan hukuman yang lebih berat. Ia bahkan memutuskan untuk menangkap dan menyiksa siapa saja yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Namun, di tengah kebangkitan iman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi para pengikut Nabi Musa alaihissalam dan mereka semakin teguh dalam keyakinan mereka. Keputusan Firaun yang semakin keras ini justru mempercepat kehancurannya. Dalam kebingungannya, Firaun tidak menyadari bahwa ia semakin memperburuk keadaan dirinya sendiri. Pengikut Firaun yang mulai meragukan ajarannya mulai meninggalkan dia satu persatu, dan tak lama lagi, Firaun akan menghadapi hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Setelah serangkaian bencana dan azab yang menimpa Mesir, akhirnya Firaun memutuskan untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel yang telah meninggalkan Mesir. Dengan pasukan yang besar, Firaun mengejar mereka hingga mereka mencapai Laut Merah. Kaum Bani Israel merasa terpojok, tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri, sementara Firaun dengan pasukannya mendekat. Melihat keadaan yang semakin genting, banyak dari kaum Bani Israel yang mulai merasa takut dan putus asa. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Sesungguhnya kita akan dibinasakan. Firaun dan pasukannya akan segera menangkap kita." Namun, Nabi Musa alaihissalam tetap tenang dan meyakinkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan keluar yang tidak mereka duga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul Laut Merah dengan tongkatnya. Begitu tongkat itu menyentuh air, Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan mukjizat yang luar biasa. Laut Merah terbelah menjadi dua, membentuk jalan yang kering di tengahnya. Kaum Bani Israel pun segera melintasi laut dengan selamat, sementara Firaun dan pasukannya tetap mengejar mereka. Ketika pasukan Firaun mengikuti mereka ke dalam laut yang terbelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan air laut untuk kembali normal. Laut yang sebelumnya terbelah kembali menyatu, menenggelamkan pasukan Firaun secara keseluruhan. Firaun yang sombong dan angkuh akhirnya tenggelam bersama seluruh tentaranya, sebagai hukuman atas kedurhakaan mereka. Setelah melihat kejadian tersebut, kaum Bani Israel merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan mereka. Mereka semakin yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Firaun yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, akhirnya tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah, menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia akan akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Setelah Firaun dan pasukannya tenggelam di Laut Merah, kaum Bani Israel merasa sangat bersyukur dan penuh kegembiraan. Mereka bebas dari penindasan dan penganiayaan yang dilakukan Firaun selama bertahun-tahun. Namun, kegembiraan mereka segera diuji ketika mereka memasuki padang pasir yang luas tanpa sumber air dan makanan yang cukup. Dalam perjalanan panjang melalui padang pasir, kaum Bani Israel mulai merasakan kelelahan dan kekurangan. Mereka mulai mengeluh kepada Nabi Musa alaihissalam, mempertanyakan mengapa mereka harus menghadapi kesulitan setelah dibebaskan dari Mesir. Mereka bahkan menginginkan makanan yang mereka nikmati di Mesir, meskipun mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Melihat keluhan dan kekhawatiran kaumnya, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan makanan dan minuman dari langit berupa mena dan salwa. Mena adalah makanan manis yang bisa mereka makan setiap hari, sementara salwa adalah burung yang bisa mereka tangkap dan makan. Namun, meskipun diberi kenikmatan tersebut, kaum Bani Israel tetap merasa tidak puas. Kaum Bani Israel kembali mengeluh dan meminta berbagai macam makanan yang lebih enak.
Mereka mulai meragukan keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam merasa sangat kecewa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada umatnya agar lebih bersyukur dan sabar atas nikmat yang diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum Bani Israel melalui Nabi Musa alaihi salam agar mereka bersabar dan bersyukur atas apa yang diberikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa jika mereka tetap bersyukur, maka nikmatnya akan terus diberikan. Namun, jika mereka mengingkari nikmat tersebut, maka azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa mereka. Kaum Bani Israel belajar bahwa meskipun mereka telah dibebaskan dari perbudakan, ujian kesabaran dan syukur masih harus mereka hadapi. Setelah kaum Bani Israel melewati banyak ujian dan bencana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu langsung darinya. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum-hukum yang harus diikuti oleh Bani Israel agar mereka dapat hidup dengan adil dan damai. Hukum-hukum ini menjadi pedoman hidup yang sangat penting bagi umat Nabi Musa alaihi salam. Sebelum meninggalkan kaum Bani Israel untuk naik ke Gunung Sinai, Nabi Musa alaihi salam berpesan kepada mereka untuk tetap bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ketika Nabi Musa alaihi salam pergi, beberapa orang kaum Bani Israel terpengaruh oleh godaan dan mereka mulai membuat patung anak lembu emas untuk disembah, mengikuti jejak kebiasaan mereka di Mesir yang dahulu. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa alaihi salam sangat marah dan kecewa. Ketika dia kembali dari Gunung Sinai dan melihat perbuatan buruk kaumnya, ia memarahi mereka dengan keras. Nabi Musa alaihi salam menghancurkan patung anak lembu emas itu dan mengingatkan kaum Bani Israel bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah. Mereka diminta untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk memberikan petunjuk dan hukum-hukum yang lebih jelas kepada kaum Bani Israel. Wahyu yang diterima Nabi Musa alaihi salam di Gunung Sinai mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, hubungan sosial, hingga hukum-hukum yang mengatur perilaku moral dan etika. Hukum-hukum ini bertujuan untuk membimbing mereka menuju kehidupan yang penuh kebaikan dan keberkahan. Kaum Bani Israel akhirnya menyadari kesalahan mereka dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Mereka berjanji untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuk yang telah diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Setelah menerima wahyu dan petunjuk hidup yang jelas, mereka merasa lebih yakin bahwa jalan hidup mereka akan dipenuhi dengan berkah selama mereka tetap berpegang teguh pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima wahyu dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Bani Israel melanjutkan perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus melewati gurun yang panas, tandus, dan penuh rintangan. Di tengah perjalanan yang panjang ini, kaum Bani Israel kembali diuji kesabaran dan ketaatannya. Di padang gurun, kaum Bani Israel kembali merasa kesulitan. Mereka kehabisan persediaan makanan dan air, dan mulai merasa lelah. Beberapa di antara mereka mulai mengeluh dan meragukan takdir mereka. Mereka merasa lebih baik hidup dalam perbudakan di Mesir daripada menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini. Keinginan mereka untuk kembali ke Mesir semakin besar. Namun, Nabi Musa alaihi salam tetap sabar dan mengingatkan mereka akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menurunkan pertolongannya jika mereka tetap taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan air dari batu yang ada di tengah padang gurun untuk memberi minum kepada mereka. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan makanan berupa mena dan salwa yang sebelumnya telah diberikan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka di perjalanan. Tetap saja, meskipun telah diberikan berbagai macam nikmat, kaum Bani Israel masih saja mengeluh. Mereka kembali meminta makanan yang lebih lezat dan menginginkan kehidupan yang lebih baik dari yang diberikan kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam sangat kecewa dengan sikap mereka yang tidak bersyukur. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk agar umatnya kembali sadar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum Bani Israel bahwa ujian hidup adalah bagian dari perjalanan iman mereka. Mereka harus belajar untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan dan tetap taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan yang lebih baik jika mereka bersabar. Namun, jika mereka terus mengeluh dan tidak menghargai nikmatnya, maka azab akan menimpa mereka. Kaum Bani Israel akhirnya merenungkan peringatan ini dan berusaha untuk lebih bersyukur dan sabar dalam perjalanan mereka. Setelah bertahun-tahun mengembara di padang gurun, akhirnya kaum Bani Israel mendekati tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah yang penuh berkah. Mereka merasa bahwa tujuan mereka sudah semakin dekat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji mereka sebelum mereka memasuki tanah tersebut. Ujian ini bertujuan untuk memperkuat iman dan ketaatan mereka kepadanya. Salah satu ujian besar yang mereka hadapi adalah ketika mereka diperintahkan untuk memasuki kota yang besar dan kuat. Namun, sebagian besar dari kaum Bani Israel merasa takut dan tidak yakin akan kemampuan mereka untuk mengalahkan penduduk kota tersebut. Mereka menginginkan jalan yang mudah dan tidak mau menghadapi tantangan yang besar. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka janji kemenangan. Di antara mereka, hanya beberapa orang yang berani dan percaya bahwa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bisa menaklukkan kota itu. Namun, mayoritas dari kaum Bani Israel malah mengeluh dan menolak untuk bertindak. Mereka lebih memilih untuk kembali ke padang gurun daripada menghadapi pertempuran. Hal ini membuat Nabi Musa alaihi salam merasa sangat kecewa dengan sikap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun marah atas ketidakpercayaan dan ketakutan mereka. Sebagai hukuman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar mereka kembali mengembara di padang gurun selama 40 tahun, sampai seluruh generasi yang tidak percaya itu mati dan digantikan oleh generasi yang lebih taat dan beriman. Ini adalah bagian dari ujian bagi kaum Bani Israel, untuk memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar percaya yang akan memperoleh kemenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pengembaraan ini, Nabi Musa alaihi salam terus membimbing dan menasihati umatnya untuk tetap teguh dalam iman dan sabar dalam menghadapi ujian. Ia mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan ketaatan kepadanya mereka akan memperoleh keselamatan. Dalam perjalanan yang panjang ini, kaum Bani Israel akhirnya menyadari bahwa hanya dengan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka bisa mencapai kemenangan yang hakiki. Setelah 40 tahun mengembara di padang gurun, akhirnya kaum Bani Israel berada di ambang pintu untuk memasuki tanah yang dijanjikan. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Banyak sekali ujian dan cobaan yang harus mereka hadapi, dan Nabi Musa alaihi salam tetap menjadi pembimbing mereka dengan sabar. Meskipun seringkali merasa kecewa dengan sikap umatnya, Nabi Musa alaihi salam tidak pernah berhenti mengingatkan mereka akan kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kaum Bani Israel telah menunjukkan sikap tidak sabar dan sering mengeluh, Nabi Musa alaihi salam selalu menghadapi mereka dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran dalam menghadapi ujian, dan kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih baik. Nabi Musa alaihi salam menegaskan bahwa tanah yang dijanjikan tidak akan diperoleh dengan kemalasan atau ketakutan, tetapi dengan keteguhan hati dan keimanan. Pada akhirnya, Nabi Musa alaihi salam tahu bahwa dirinya tidak akan masuk ke tanah yang dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepadanya bahwa ia tidak akan menyeberangi sungai Jordan, tetapi akan meninggal sebelum itu terjadi. Meskipun hati Nabi Musa alaihi salam sangat berat dengan kenyataan ini, ia tetap menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan umatnya untuk melanjutkan perjuangan mereka. Nabi Musa alaihi salam mengumpulkan umatnya untuk memberikan nasihat terakhir dan petunjuk hidup yang penting. Ia mengingatkan mereka bahwa kehidupan ini hanya sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Nabi Musa alaihi salam juga berpesan kepada mereka untuk selalu menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintahnya agar mereka meraih keselamatan. Meskipun ia tidak akan bersama mereka lagi, ia yakin bahwa dengan ketaatan, umatnya akan mendapatkan keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Setelah memberikan pesan terakhirnya,
Nabi Musa alaihi salam meninggal dunia dalam keadaan penuh ketenangan dan keimanan. Meskipun umat kaum Bani Israel sangat berduka atas kepergian Nabi Musa alaihi salam, mereka tetap berjanji untuk melanjutkan perjuangan dan memegang teguh ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dengan tekad yang baru, kaum Bani Israel akhirnya memasuki tanah yang dijanjikan dan memulai kehidupan baru yang penuh dengan harapan dan keberkahan. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang penuh kesabaran dan keimanan, yang membimbing umatnya melalui ujian hidup yang berat hingga akhirnya mereka mencapai tanah yang dijanjikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu bersyukur serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.